Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan melakukan analisa teknikal untuk menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli pada tanggal 18 Mei 2020 atau pada hari Senin. Hari Senin 18 Mei 2020. Ya, kita mulai dulu dari saham SPTO. Kalau kita lihat dari indeks, baik ini indeks, kita lihat dulu indeks komposit. Ya, ini sudah komposit ya. Itu tidak terlalu jauh dari bedanya dengan indeks Kompas 100, Kompas 100 ya, karena memang Kompas 100 itu memuat saham-saham yang liquid, ya, yang punya kapitalisasi pasar besar untuk 100 saham. Makanya kenapa dia mirip dengan indeks komposit atau IHSG. Ini kalau kita perhatikan chartnya, ini ada potensi bagi IHSG itu untuk naik ke atas ya, tapi potensinya ini masih tersimpan ya, potensinya itu belum kelihatannya, masih seperti ibaratnya sedang hibernasi lah gitu, tapi pada waktu tertentu dia akan naik ya, terutama apabila dia telah memotong ini MA yang lebih tinggi ini. Kalau saat ini masih di bawah MA yang rendah ya, jadi potensi untuk naiknya itu masih ya relatif kecil. Ini volumenya juga kalau kita perhatikan rata-rata hampir sama, dan volume penjualan dan 4 hari terakhir itu hampir sama semuanya. Sekarang kita lihat SPTO. Untuk SPTO ini volumenya ini tidak liquid, jadi sebaiknya tidak diperdagangkan. Ini kalau kita perhatikan ada beberapa hari itu tidak ditradingkan, jadi sebaiknya tidak membeli saham SPTO. Ya, selanjutnya MDKA. Untuk MDKA ini kalau kita perhatikan volumenya mulai ada peningkatan volume, tapi relatif kecil. Jadi untuk MDKA sebaiknya tidak dibeli dulu. Kita lihat dulu pergerakannya hari Senin, jadi belum direkomendasikan. Selanjutnya kita lihat BRPT Mika LSIP. Oke, BRPT dulu. Untuk BRPT dari segi volume tidak direkomendasikan. Saat ini BRPT belum direkomendasikan ya. Kenapa? Karena dia juga masih berada, dia sepertinya mau balik arah ke bawah. Ya, terlihat dia memotong MA ke bawah ya, MA yang biru muda ini MA 10 ke bawah. Jadi tidak direkomendasikan hari Senin untuk BRPT. Selanjutnya Mika LSIP. Untuk Mika ya mengalami kenaikan tapi volumenya menurun. Jadi ini punya potensi turun, jadi sebaiknya tidak melakukan pembelian dulu untuk Mika karena ada penurunan volume.
LSIP. Untuk LSIP ini dari segi volume tidak ada hal yang menarik dari volume. Di sini memang volumenya ini kan kalau sehari sebelumnya jauh lebih tinggi, volume turunnya itu jauh lebih tinggi daripada volume yang naik. Jadi dari segi volume dia tidak ada yang menarik dari segi volume. Kalau dari segi candlesticknya juga ya tidak apa ya. Ini dia baru berusaha memotong MA yang kecil. Jadi sebaiknya tapi tidak sampai separuh gitu. Dia memotong tapi tidak sampai naik separuh. Jadi sebaiknya tidak dibeli dulu. Ya, kita wait and see. Lihat dulu pergerakannya untuk hari Senin. Jadi tidak dibeli dulu untuk hari Senin. Selanjutnya MNCN dan Excel. MNCN. Untuk MNCN ini kalau kita perhatikan ada lonjakan volume di sini. Untuk MNCN itu boleh dibeli. Meskipun ada penurunan volume dari hari sebelumnya, tapi ya masih relatif tinggi gitu. Jadi untuk MNCN itu beli di atas 955. Kenapa saya bilang beli di atas 955, tidak langsung beli? Kenapa saya bilang beli di atas 955, di atas high-nya? Karena ciri-ciri saham itu akan naik, itu dia kalau mengalami kenaikan itu pasti dia akan lebih tinggi daripada high candle sebelumnya. Itu teorinya. Ya, itu prinsipnya. Jadi kemudian juga kalau dengan menggunakan high-nya ini kita bisa memasang sebelum market open itu ya baik sehari sebelumnya atau setelah market tutup, kita bisa memasang automatic order, baik itu order buy maupun order sell. Jadi untuk pembelian itu pasang automatic order buy, ya, automatic order buy atau automatic order pembelian. Ya, kita pasangnya di atas high-nya, yaitu di atas 955. Ya, salah satu fungsinya adalah untuk mencegah kerugian apabila pada saat market open langsung turun drastis. Ya, jadi kita tidak akan, kalau kita langsung beli, kita akan jadi korban. Jadi korban harga yang langsung tiba-tiba turun gitu. Jadi dengan menggunakan cara ini, beli di atas high-nya, ya itu relatif lebih aman. Ya, jadi mengapa kita beli di atas high-nya, di atas high 955 itu tadi tujuannya, yaitu kita memasang automatic order buy sehingga posisi akun kita itu lebih aman dari penurunan drastis. Jadi untuk MNCN ini dibeli di atas 955. Ini saya akan buka lagi supaya bisa diingat. Ini sehari sebelumnya MNCN juga saya rekomendasikan ya. Ya, yang sudah berarti yang sudah ngambil posisi biarin aja gitu. Maksudnya ya nggak usah beli baru dulu, karena ini indikator naiknya juga tidak terlalu kuat juga sebenarnya, nggak terlalu kuat. Jadi sebaiknya kalau yang sudah mengambil posisi jangan menambah posisi di saham yang sama.
Lebih baik simpan dulu dananya. Kalau belum dapat sinyal hari ini, bisa beli pada hari-hari berikutnya. Kalau pada hari sebelumnya mention itu high-nya di 905, sekarang sudah bergeser, oke. 955. Jadi di sini kita ubah jadi 955. Oke. Selanjutnya kita pindah ke EXCL. Untuk EXCL tidak direkomendasikan ya, karena tidak ada indikasi yang menunjukkan dia akan naik ya, kecuali warna kandelnya sendiri yang hijau, jadi terlalu lemah ya. Ini MA yang pendek juga memperlihatkan akan menurun gitu. Ya, jadi EXCL tidak direkomendasikan untuk beli hari Senin. Kemudian Boga ASII. Kita lihat Boga. Ya, Boga ini belum direkomendasikan ya. Belum direkomendasikan karena dia baru memotong MA10 dan maksudnya potensinya untuk mengikuti kembali trennya itu lebih besar tren menurunnya, untuk mengikuti tren menurunnya lagi. Jadi ini ada potensi ini hanya pullback naik sementara kemudian turun lagi. Jadi untuk Boga tidak direkomendasikan hari Senin. Selanjutnya ASII. Untuk ASII ini kalau kita perhatikan untuk ASII itu ada pola reversal pada 3 candlestick terakhir, 4 candlestick terakhir. Ini merah kemudian hijau dan dia close di atas candlestick sebelumnya, di atas open atau high candlestick sebelumnya. Kalau ini close nya di 3710, kalau ini high nya 3710 tapi opennya di 3700. Jadi kalau kondisi market hari Senin bagus dari sisi IHSG, maka membeli ASI ini ya tidak masalah. Direkomendasikan beli ASI untuk hari Senin. Dia dibeli itu pada harga di atas 3720. Jadi kita sudah punya 2 ASI pada harga di atas 3720. Ya, kita lihat peningkatan harganya. SII itu peningkatan harganya 10-10. Jadi di sini kita tuliskan 10, ini sudah 10. Oke, kita sudah punya 2 saham. Kita beri warna emas untuk ASII. Selanjutnya ini kita copy dulu. Kita hapus yang di atas.
Selanjutnya kita lihat saham ISAT. Ini saham Indosat. Dari segi volume tidak ada hal yang menarik. Ini volumenya relatif rendah kenaikannya, namun memperlihatkan pola reversal dari bentuk candlestick-nya. Namun tidak disarankan membeli ISAT. Kenapa? Karena model candlestick yang pendek sekalipun itu masih memperlihatkan akan melakukan penurunan. Jadi boleh jadi naiknya ini berpotensi naik terbatas kemudian turun. Jadi untuk Indosat sebaiknya tidak dibeli hari Senin, tapi dilihat dulu pergerakannya. Selanjutnya Cepin dan Unilever. Untuk Cepin ini yang juga kita rekomendasikan sehari sebelumnya. Tadi saya sudah hapus tadi di bagian sini. Jadi untuk Cepin itu masih kita rekomendasikan. Rekomendasikan di atas 5075. Selanjutnya kita tulis lagi 5075. Kita isikan 25. Selanjutnya kita lihat lagi Unilever dan SMRA. Kita lihat Unilever. Ya, Unilever masih recommended ya. Masih highly recommended. Sangat direkomendasikan. Ini saya 99% ini dengan modal seperti ini akan mengalami kenaikan pada hari Senin. Jadi kalau mau langsung beli juga silahkan. Kenapa? Karena ini ada lonjakan volume. Ada lonjakan volume dan dia sudah memotong resisten. Ya, sudah memotong resisten yang tertinggi. Jadi potensi naiknya itu sudah boleh dikatakan 90% lah. Ya. Kalau volumenya lebih tinggi lagi, lebih besar, ya besar sekali, itu bisa peluangnya 99%. Gitu. Ya, tapi ini sudah sangat kuat sekali Unilever. Jadi untuk Unilever itu sangat direkomendasikan. Untuk hari Senin kalau hari Senin itu belinya di atas 8.600. Jadi Unilever masih di atas, tadi saya lupa, di atas 8.600. Kita isikan 25 untuk pertambahannya. Kemudian setelah Unilever ada SMRA. Untuk SMRA volumenya relatif kecil, tidak ada kenaikan volume yang signifikan, dan kelihatan dari candlenya juga perubahan harga itu sangat tipis. Jadi untuk SMRA itu belum direkomendasikan. Ya, selanjutnya kita lihat lagi di bawah SMRA ada AALI dan KBLI. AALI dulu.
AALI itu tidak direkomendasikan, volumenya relatif kecil ya, kecil, perubahan harga relatif kecil, jadi masih belum direkomendasikan. Wait and see dulu. Volume juga tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi untuk AALI tidak direkomendasikan hari Senin. Ya, selanjutnya KBLI. Untuk KBLI juga tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena perubahan harganya kecil, volume juga kecil, jadi orang seperti tidak tertarik membeli KBLI. Jadi sebaiknya hari Senin tidak membeli KBLI. Selanjutnya MGRO, SMSM. MGRO dulu. Untuk hari Senin dari segi volume tidak menarik. Ya, tidak ada kenaikan yang signifikan. Dari model candlestick-nya memperlihatkan potensi penurunan. Ini ekornya panjang ke atas. Ini memperlihatkan potensi penurunan. Ya, jadi tidak kuat ya. Jadi kurang baik untuk membeli MGRO hari Senin. Selanjutnya kita pindah ke saham yang lain. SMSM dan TDPM. Untuk SMSM sangat tidak direkomendasikan. Ya, banyak hal. Pertama, volume tidak sangat kecil ya, relatif kecil dan tidak ada perubahan yang signifikan. Kedua, MA yang kecil memotong ke bawah. Kemudian lagi candlenya masih di bawah MA yang kecil sekalipun. Jadi ini potensi turun malah. Ya, jadi sangat tidak recommended untuk beli SMSM hari Senin. TDPM. Untuk TDPM juga tidak direkomendasikan. Ya, karena masih kedua tren ini tidak ada. Pertama dari segi volume, ya ada kenaikan volume itu relatif kecil dibanding volume penjualan sebelumnya. Kemudian yang kedua juga bentuk doji, jadi kenaikannya relatif kecil. Jadi ini kita tunggu dulu, nanti dia memotong di sini atau ada perubahan kenaikan volume transaksi. Jadi dia kecenderungannya masih mengikuti trennya, baik yang pendek maupun yang tren yang besar. Jadi tidak direkomendasikan beli TDPM hari Senin. TLKM dan Antam ANTM. Kita lihat dulu TLKM. Untuk TLKM masih di bawah 2 moving average, jadi tidak direkomendasikan. Volume juga tidak ada kenaikan volume yang signifikan, jadi TLKM tidak direkomendasikan untuk hari Senin ya. Kemudian ANTM. ANTM untuk ANTM itu belum direkomendasikannya, meskipun ada kenaikan, tapi dari candlenya sendiri itu merah. Ya, jadi volume juga tidak ada kenaikan volume yang signifikan atau besar, jadi sebaiknya tidak membeli ANTM di hari Senin. Selanjutnya MYOR SSIA. Kita lihat MYOR dulu. PT Mayora. Ini MYOR. Untuk MYOR, meskipun MYOR ini membentuk
seperti membentuk hammer. Bentuk hammer hanya saja tidak didukung volume. Volumenya kecil. Kemudian juga ini moving average-nya seperti mengarah ke bawah. Yang mengarah ke bawah artinya mau melanjutkan penurunan. Jadi sebaiknya MYR tidak dibeli dulu. Kemudian SSIA dan WSBP. Kalau kita lihat SSIA, untuk SSIA itu belum direkomendasikan. Volume transaksi relatif kecil ya. Kita tunggu ada lonjakan volume. Ya, jadi Senin tidak direkomendasikan. Selanjutnya WSBP. Untuk WSBP juga tidak. Yang super naik tapi ini candlenya merah. Kemudian volumenya juga relatif kecil. Jadi sebaiknya tidak direkomendasikan membeli SBP. Jadi tidak direkomendasikan untuk membeli SBP di hari Senin. Selanjutnya Elsa dan ACES, dua lagi ya. Elsa untuk Elsa ini tidak direkomendasikan. Pertama, candlenya merah. Kedua, ini ekornya panjang ke atas. Ya, dia memberi kesan akan turun. Ya. Itu Elsa ya. Setelah Elsa apa tadi? ACES. Untuk ACES itu tidak ada peningkatan signifikan dari volume ya. Ini volumenya dengan seri sebelumnya sama. Ya, lebih tinggi sedikit lah. Tapi kita tidak merekomendasikan. Kenapa? Ya, meskipun ini modelnya seperti hammer ya, hammer warna hijau, tapi dia masih berada di bawah MA, baik itu MA yang MA50 maupun MA10. Jadi sebaiknya ditunggu saja dulu, tidak dibeli untuk ACES hari Senin. Ya, jadi ya sudah tidak ada lagi. Yang lain ini yang tidak mengalami kenaikan tidak dianalisa. Jadi kita hanya melihat yang hijau-hijau saja, maksudnya yang mengalami kenaikan hari terakhir ya, dengan ekspektasi akan melanjutkan kenaikan. Jadi sampai di Aceh sudah. Jadi ya itulah saham-saham yang bisa kita beli atau tepat kita beli pada hari Senin, yaitu MNCN, ASII, CEPIN, dan UNVR ya, Unilever, UNVR. Jadi kalau MNCN ini sudah sama dengan analisa hari ini ya, yang 15 Mei 2020. MNCN, CEPIN, UNVR. Jadi ini potensi melanjutkan kenaikan. Untuk ASII ini relatif baru ya, baru kita temukan hari ini signalnya ya. Kalau kita lihat lagi ASII ya, supaya kita cross check lagi ya, boleh ya, boleh, karena ini modelnya model reversal. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa sebelum market open untuk melihat indeksnya terlebih dahulu. Ini saya exit. Jangan lupa melihat indeksnya terlebih dahulu. Ya, ini indeksnya yang saya maksud itu adalah ini pada saat misalkan saya buka
setengah jam sebelum market open. Perhatikan 3 indeks yang lain ini, yaitu HSI, NDXI, dan DJIA, Hang Seng, Nasdaq, dan Dow Jones. Ya, kalau 2 dari 3 indeks ini hijau, setengah jam atau 15 menit sebelum market buka, lakukan pembelian. Kalau 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 2 dari 3 ini merah, sebaiknya jangan melakukan pembelian. Jadi kita kontrol IHSG-nya. Ya, selain kita lihat dari sisi teknikalnya, dari IHSG-nya kita mencari peluang di mana pada saat kita melakukan pembelian, peluang kenaikan IHSG itu lebih tinggi. Ya, mungkin sesekali kita salah. Tapi secara keseluruhan secara total itu lebih banyak benarnya. Jadi bisa dijadikan acuan. Ya, jadi ketika dalam melakukan trading itu, peluang kita untuk mengikuti kenaikan harga itu lebih tinggi daripada penurunan harga, maka disitulah kita akan mendapatkan profit. Ya, jadi dalam trading itu kita tidak mungkin untung terus. Ya, bahkan ada yang mengatakan kita harus kalah untuk bisa menang. Jadi ya, dalam bermain peluang itu ya mungkin pasti ada kesalahan, tapi ya kebenarannya lebih banyak sehingga bisa menutupi kesalahan. Nah, disitulah didapatkan profit. Ya, demikian saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.